Probabilitas lu yang ketemu video ini adalah orang-orang yang hidupnya di sana-sana aja. Udah 5 tahun lu bilang bahwa hidup gua pasti berubah kali ini, tapi tetap aja hidup lu di sana-sana aja. Dan itu kenapa Dewa Algoritma berasa lu butuh ketemu video ini dan tonton sampai habis dan lu aplikasiin. Eksekusi, kagak cuma terima informasi. Dan untuk lu bisa menyerap informasi yang ada di video ini, lu harus turunin egonya lu. Karena kebanyakan orang pasti berasa, cuma gitu doang, ngapain gua kerjain gitu kan ya. Tapi kita pikir secara kritis deh. Kenapa orang-orang yang performa yang luar biasa di dunia-dunia olahraga tetap melakukan hal-hal yang menurut kalian sangat-sangat mundane, hal-hal yang sangat-sangat ngebosenin. Karena itu yang ngebantu mereka mendapatkan performa yang mereka inginkan. Jadi di video ini gue bakal sharing underrated habits yang sudah terbuktikan oleh science. Kalau misalkan kalian lakuin, bisa 42% lebih mungkin untuk mencapai goalnya kalian. Habit pertama adalah beresin tempat tidurnya kalian. Jangan keluar dulu dari video ini. Terkesan sangat bodoh ya guys ya, tapi coba kita berpikir secara kritis dahulu. Kalau misalkan kalian punya otak itu berantakan, terus abis itu ruangan kalian juga berantakan, mau sampai kapan? Kalian yang di sini lagi nonton di kamar tidurnya kalian, lihat deh kiri kanannya kalian, banyak banget gak hal-hal yang harusnya kagak ada di sana, tapi tetap ada di sana karena kalian tuh malas. Jadi sangat penting banget kalian itu mengidentifikasikan diri kalian sebagai orang-orang tuh yang bisa ngebersihin sesuatu, bisa menyelesaikan sesuatu. Karena kalau misalkan setiap harinya kalian itu ngeliat hal-hal seperti itu yang berantakan, sampah ada di mana-mana, kalian pasti berasa ya udahlah, hidup gue di sini-sini aja juga gak apa-apa karena sekeliling gue ya sampah. Tapi begitu kalian ngebersihin, kalian tuh mengasosiasikan diri kalian dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan sesuatu. Dan gue tahu argumennya pasti orang bilang, kagak ada waktu lah segala macem. Pertama, menurut gue ini habit bisa kalian langsung lakukan pas kalian itu bangun tidur. Jadi pagi-pagi jangan lihat handphone dulu, coba beresin lu punya kamar dahulu. Kedua, kalau misalnya kalian klaim bahwa kagak ada waktu di pagi hari juga, coba bikin deadline. Deadline aja, seminggu sekali beresin dan spesifik. Sabtu jam 3 sore sampai 4 sore gue bakal beresin gue punya tempat tidur. Karena gue yakin waktu itu bisa diciptakan. Nggak ada yang namanya nggak punya waktu, yang ada adalah nggak punya prioritas. Kenapa ini habit menurut gue penting banget buat kalian lakukan? Karena gue menjunjung tinggi a clear space equals a clear mind. Di sini gue yakin ada yang bilang bahwa wah bro tenang aja bro, kalau misalnya ngomongin ruangan tidur gue betul bersih. Nah congrats kalau misalkan kalian punya ruangan tidur udah bersih. Sekarang ruangan kerjanya kalian punya meja kerja. Berapa banyak hal-hal yang tidak dibutuhkan di sana? Kalau misalkan tidak dibutuhkan, coba kalian pikirin gimana caranya barang-barang tersebut bisa hilang, bisa dirapikan. Bikin barang-barang tersebut itu memang punya intensi ada di ruangan kerjanya kalian. Dimana kalian tahu kalian masuk ke ruangan tersebut adalah untuk kerja. Contoh yang kalian lihat seperti ini. Gue tahu setiap kali gue masuk ke ruangan ini fungsinya buat apa? Buat bikin video. Dimana dalam konteks gue itu adalah kerjaannya gue. Jadi gue langsung mengasosiasikan ruangan ini sebagai ruangan kerja. Dan setiap kali gue mau coba kerja, gue langsung fokus. Ini adalah ruangan gue untuk bikin video. Gue fokus untuk bikin video di ruangan ini. Ini penting banget guys, terutama buat kalian yang hidupnya di sana-sana aja. Pasti dimulai dari kalian punya ruangan tidur ataupun ruangan kerja. Karena ekosistemnya kalian ini, yang mengelilingi kalian ini, tidak membantu diri kalian terbentuk seperti diri kalian yang kalian inginkan. Dan kalian tuh harus mulai dari ruangannya dahulu aja. Berikutnya adalah habit yang gue bilang di awal video, dimana bisa 42% lebih memungkinkan orang untuk bisa achieve goals. Dan ini sudah ada report dan papernya. Terus di report tersebut pun juga dikasih tahu bahwa kalian implementasi habit ini bisa ngeboost produktivitas sampai 33%. Dan bahkan bikin ingatan kalian itu makin kuat sampai 23%. Dan bisa menurunkan kalian punya kecemasan atau bahkan depresi sampai 30%. Apa itu habitnya? Menulis. Terkesan sangat bodoh banget, kayak hal yang sangat gampang, tapi banyak yang gak lakuin. Sebelum gue ngomongin habitnya, kita pikir secara logika aja deh. Setuju gak? Kegiatan menulis itu sesuatu yang susah. Mungkin banyak dari kalian bilang kagak setuju. Tapi kalian coba pikir deh. Gue tantang kalian, tanpa nonton dari awal, kalian ambil kertas sekarang, kalian breakdown ini. Apa aja sih yang gue bisa dapat dari informasi yang gue terima sampai menit ini? Gue yakin banyak dari kalian bingung. Kayak iya ya, gue tadi terima informasi apa ya? Nah, di sana kekuatan dari menulis. The power of writing. Buat kalian yang udah sefrekuensi, menurut gue ini habit sangat underrated. Saking gampangnya sampai bikin orang itu berasa ngapain belajar menulis. Tapi menurut gue menulis ini yang bakal ngebantu kalian itu naik level. Tapi gue punya simpati mungkin ke kalian yang berasa kayak gue bingung bro mau nulis apaan. Yang paling gampang menurut gue adalah setiap kali kalian dapat informasi, kalian belajar menulis. Menurut gue itu gampang banget. Tapi buat kalian yang pengen lebih terstruktur, coba breakdownin. Pertama adalah goalnya kalian. Goalnya kalian di 12 bulan ke depan, di tahun depan, kira-kira goalnya apa sih? Apa yang kalian inginkan terjadi? Breakdownin secara makro, seoptimis mungkin, seidealis mungkin.
karena namanya juga makro, bener-bener panjang mikirnya. Kalian breakdown goal tersebut jadi 4 quarter. Ada Q1, ada Q2, Q3, Q4. Q1 tersebut kalian pikirin kira-kira apa yang bisa terjadi untuk ngebantu gua itu menyelesaikan goal jangka panjangnya gua di Q1. Sama hal juga dengan Q2, sama hal dengan Q3, sama halnya dengan Q4. Nah, begitu kalian udah dapat quarter, udah mulai enak nih. Kalian jadi kebayang nih, oke, gue punya goal jangka panjang ini, gue butuh aktivitas ini untuk ngebantu gue punya goal jangka panjang. Udah mulai kebayang kayak ada path-nya, ada road-nya, ada jalan yang menuju goal yang gue inginkan. Karena gue yakin orang-orang yang hidupnya di sana-sana aja, karena mereka itu kagak bisa ngelihat mereka punya kerjaan. Dan gue nggak bisa menyalahkan kalian, karena manusia mempunyai kecenderungan bias yang namanya the ostrich effect. Dimana kita prefer, kita tuh nggak tahu apa yang jelek tentang kita. Dibandingin gue tahu terhadap gue punya kerugian, kejelekan, mendingan gue pura-pura nggak lihat aja. Itu umum guys, bukannya salahnya kalian, tapi emang otak manusia kita tuh dirancang seperti itu. Karena pengennya apa? Ya pengennya nyaman. Ngapain gue harus lihat hal-hal yang jelek tentang diri gue? Alhasil bisa bikin gue jadi stres. Mending nyaman aja, pura-pura nggak lihat aja gue punya kejelekan semuanya. Jadi udah penting banget, itu udah kelihatan path-nya, udah kelihatan jalannya. Next adalah weekly. Tulis goal mingguannya untuk membantu goal 90 harinya kalian. Jadi kan udah ada goal 365 hari, ada goal 90 hari. Nah sekarang goal seminggu aja. Seminggu ini apa yang kalian berasa kalian tuh bisa selesaikan? Coba kalian tulis. Makin mikro lagi, makin kelihatan nih. Kerjaan yang kalian itu dari dulu hindari, sekarang makin kelihatan. Ternyata gue butuh mengerjakan ini untuk menjadi batu loncatan ke goal yang gue inginkan. Udah dapat weekly, yang paling terakhir adalah morning to-do list. Setiap pagi kalian coba ngeprom ke diri kalian sendiri. Kalian coba jawab pertanyaan ini. Apa yang bisa gue lakukan hari ini yang bakal ngebantu diri gue di masa depan menjadi orang yang dia inginkan, yang cuma gue doang bisa lakuin. Nggak ada yang bisa lakuin. Coba kalian pikirin, kira-kira apa? Ambil 3 aja. Kebanyakan pemula pada umumnya pusing. Kayak, wah bro gak bisa bro, kalau misalkan ngomongin to-do list gue banyak banget bro sampai 25. Gak apa-apa, gue coba masuk ke dunia lu klaim lu langsung ada 25 to-do list, lu coba tulis dulu 25. Nah begitu udah 25, kalian udah tulis, nah masuklah ke pertanyaan kedua. Yang bisa gue delegasin yang mana? Mulai kecoret tuh, ambil top 3-nya aja. Yang lainnya gimana dong bro? Coba bikin sistem, bikin time frame, bikin suatu mekanisme yang realistis untuk kalian itu kebayang kalian tuh fokusnya tuh harus kemana. Jadi top 3 ini adalah kalian punya signal, yang lain tuh cuma noise. Gue pernah ngobrol lebih detail lagi di video-video gue sebelumnya terhadap noise dan signal. Menurut gue begitu kalian bisa mengidentifikasikan mana yang noise dan mana yang signal, menurut gue itu pasti bisa ngubah hidup kalian. Karena manajemen waktu kalian itu bakal fokus terhadap signal, dimana itu adalah hal-hal yang cuma kalian bisa lakukan, yang kagak bisa kalian outsource ke orang lain. Dan kalau misalnya kalian mulai ngelakuin ini, kalian perlahan-lahan mendorong kalian punya goal ke diri kalian di masa depan yang kalian inginkan. Habit berikutnya yang paling abstrak di antara habit-habit yang gue udah ngomongin di video hari ini adalah eat the frog. Enggak guys, gue gak minta kalian makan kodok, tenang aja. Katak di dalam konteks ini adalah hal-hal yang susah. Jadi kebanyakan orang selalu berasa hal yang susah tuh, udahlah mau gimana gitu kan. Karena baik lagi, manusia kagak pengen merasakan kesusahan. Kalau bisa yang nyaman, kenapa harus milih yang susah bro? Sekarang dibalik lagi, kalian pikir deh, kalau misalkan kalian semua pilih yang nyaman secara rasional aja, secara logika aja, gak usah pakai research, gak usah pakai science, secara rasional aja, kalau misalkan kalian nyaman terus, berarti kalian bakal sama seperti semua orang dong. Karena pada umumnya orang mencari yang nyaman. Enggak ada orang berpikir kayak, gue pilih yang susah aja. Setuju? Nah, kalau misalnya kalian setuju, kalian tuh harus belajar untuk makan kodok, yang artinya ngelakuin hal yang susah. Contoh apa? Kita sambungkan ke kita punya to-do list yang kita udah ngomongin. Berapa banyak dari kalian yang nggak berani ngomong tidak ke hal-hal yang sifatnya itu noise? Kalian punya 20 to-do list, kalian tahu kalian harusnya tuh fokus ke 3 hal doang yang kalian bisa selesaikan di hari itu, yang cuma kalian doang kalian bisa lakukan. Tapi karena kalian itu orang yang kagak enakan, 17 to-do list lainnya lagi, kalian berasa, wah, gua gak enak ya, gua kerjain juga deh. Akhirnya kalian punya kemampuan kognitif bisa overload, bisa overwhelming. Layaknya komputer, kebanyakan buka tab, alhasil berasanya, gua ngehang nih. Nah, kalian juga merasakan hal yang seperti itu. Nah, kalian tuh harus bisa memastikan kalian itu berani ngomong tidak. Dan itu bisa diinterpretasikan sebagai berani tidak disukai. Bukannya kalian itu tidak pengen menyenangkan semua orang, tapi kalian tuh harus bisa jadi selfish dulu untuk jadi selfless. Kalau misalnya kalian kagak bisa ngebantu diri kalian sendiri, gimana caranya kalian itu bisa ngebantu orang lain? Itu ada suatu rasional, suatu logika yang gue harap kalian tuh bisa dapat. Karena kalau nggak bisa dapat ini agak susah guys. Apapun yang gue ngomong di video ini bakal kagak relevan kalau misalkan kalian itu kagak ngerti poin dari eat the frog ini. Tapi begitu kalian bisa makan kodok ini, percaya sama gue, hidup lu
pasti berubah. Dan bonus buat kalian semua di sini yang percaya namanya creators ekonomi, percaya namanya social currency, percaya bahwa sekarang tuh semua orang punya kesempatan yang sama di dunia maya ini, apapun yang kalian tulis ini, coba kalian dokumentasiin. Karena begitu kalian dokumentasiin, itu akan menjadi suatu aset yang sangat luar biasa. Karena orang bakal tahu kalian tuh dulunya seperti apa dan sekarang seperti apa. Dan itu bisa diamplifikasikan di media sosial dengan yang namanya pembuatan konten. Jadi buat kalian suka bikin konten segala macam, gue ada beberapa video menurut gue bakal ngebantu kalian itu bisa bikin konten lebih efektif lagi. Dan di sini kalau misalnya kalian berasa bahwa wah bro, kalau nulis itu sangat luar biasa susahnya, nggak ada waktu segala macam, apakah ada tracker, apakah ada goal setting templates yang lu bisa share, itu juga pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Ini ada beberapa template-nya buat kalian tuh bisa lihat sendiri. Kalau misalkan kalian tertarik bisa aja langsung klik link di deskripsi. So itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk kebawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. I'll see you next video. Salam kreatif.